God bless you. Saya senang Anda ada di sini, Anda yang join online juga. Tuhan memberkati saudara. Welcome Surya, Erna, Ethan, Eli, and Milka. Praise the Lord. Wow, welcome. Sudah gede-gede ya anak-anak. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin saudara. Saya berdoa bahwa hari ini Tuhan akan bicara lagi kepada setiap saudara secara pribadi. Mau saudara? Mau buka hati saudara? Karena firman itu bukan hanya ada di dalam bahasa Inggrisnya itu begini saudara. The seed itu, benih itu ditanam ya, ditaruh on the ground. Tapi saudara, Tuhan mau bahwa the seed itu bukan hanya on the ground tapi in the ground. Saudara, maksudnya masuk di dalam hati, masuk di dalam tanah kita saudara. Karena Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kita. Saat saya menyampaikan firman yang berseri transitioning into the new season, saudara, transisi ke musim yang baru, saudara, mungkin dari pengumuman yang baru tadi disampaikan aja, saudara bisa melihat bahwa oh kita ini sekarang waktunya udah berubah. Karena waktunya berubah, zamannya berubah. Amin saudara. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar melihat waktunya aja atau momennya aja, tapi seasonnya, zamannya sudah berubah. Jadi kita sebetulnya, Tuhan sendiri, prinsip firman Tuhan nggak pernah berubah loh saudara. Jadi kalau saudara lihat di dalam pengumuman tadi loh, kok sekarang ada diumumin mengenai politik, mengenai election nanti yang akan datang. Ini gereja kok bicara mengenai hal-hal yang demikian. Saudara, sebetulnya secara prinsip ya, secara prinsip itu dari dulu juga udah sama saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu umat Tuhan, katakan umat Tuhan. Ada berapa banyak umat Tuhan di sini? Oke, yang lain masih ngantuk. Oke. Firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab ya, umat Tuhan itu dari dulu dipakai di dalam segala sektor, segala aspek dalam kehidupan, bukan hanya hari Minggu aja, tapi di dalam pendidikan. Ya, di dalam bisnis iya apa enggak? Keluarga iya apa enggak? Bisnis apa enggak? Bisnis sudah tadi ya, apalagi? Pemerintahan? Pemerintahan iya, semuanya itu saudara, di dalam media, di dalam art, semuanya saudara, karena itu mempengaruhi pola berpikir manusia dimanapun kita berada. Jadi saudara, kita izinkan bahwa bukannya prinsipnya berubah, tapi zamannya sekarang ini adalah zaman di mana gereja harus bangkit. Dan untuk gereja harus bangkit, kita perlu mengalami transisi dan mengizinkan transisi itu terjadi. Amin saudara, transisi terjadi. Waktu terjadi transisi maka akan terjadi perubahan. Maka waktu ada terjadi perubahan itu mulai dari dalam. Are you still following me? Oke, jadi waktu Tuhan menjamah Anda dari dalam, maka saudara akan tahu bahwa Tuhan bicara kepada Anda. Bukan hanya di kepala, bukan punya pengetahuan aja. Minggu lalu sudah saya sampaikan, bukan hanya mempunyai pengetahuan, dalam bahasa aslinya itu gnosis saudara, tapi mengalami pengetahuan yang bahasa aslinya epignosis saudara, yang artinya apa? Berdasarkan pewahyuan. Lagi katakan pewahyuan. Jadi untuk pewahyuan itu maka Anda bisa mengerti apa yang orang lain nggak bisa mengerti. Karena ada orang yang pinter tapi nggak bisa mempunyai insight. What you see with your natural eyes give you sight. What you see with your spiritual eyes give you insight, give you vision. Jadi Tuhan mau supaya kita mempunyai insight, mempunyai wawasan yang dalam, mempunyai pengertian yang dalam, dan itu hanya bisa didapatkan waktu kita mengalami, kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Daniel 11 ayat 32 bagian B, dikatakan demikian, dan umat yang mengenal Allahku akan tetap kuat dan bisa bertindak. Di musim-musim sekarang ini banyak orang yang goncang, banyak orang yang bahkan orang Kristen sudah lahir baru, tadinya berapi-api, sekarang enggak lagi saudara. Karena apa? Karena sekarang ini mengalami, ngelihat kanan kiri, ngelihat ada kejahatan, ada perubahan, dan firman Tuhan mengatakan karena makin banyaknya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tuhan mau supaya kita ini bangkit.
Supaya bagaimana kita bisa bangkit, kita perlu mempunyai pengetahuan. Bahasa Inggrisnya begini, Daniel 11 ayat 32. The people that know, katakan know, their God shall be strong and do exploits. Ya, tadi saya bicara mengenai pengetahuan. Pengetahuan di sini, di kepala, ada pengetahuan inside. Tapi the people that know their God, yang mengenal, itu dalam bahasa aslinya bukan gnosis, bukan epignosis, tapi yada. Yada. Artinya apa saudara? Hubungan intim. Hubungan intim. Know artinya intim. Katakan intim. Jadi waktu Anda dan saya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Anda akan tetap kuat dan bisa bertindak. Amin saudara. The people that know their God. Di dalam buku Kejadian dituliskan, and Adam knew his wife and his wife conceived. Kata yang dipakai di situ mengenal istrinya. Adam mengenal istrinya, bukan cuma mengenal, hi, how are you? Bukan gitu saudara, tapi mempunyai hubungan yang intim. Tuhan mau supaya kita mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan sendiri. Amin. Oh haleluya, pada saat Anda mempunyai hubungan yang intim, maka Tuhan akan menyatakan kepada saudara hal-hal yang dalam. Amin. Tadi pagi, bahkan tadi malam waktu saya berdoa, saya bolak-balik itu diingatin Pak Narto dan Ibu Dewi. Saya berdoa buat mereka, dan tadi pagi saya bangun, saya berdoa lagi, dan Tuhan berikan satu kata ini di dalam hati saya. Buat Pak Narto dan Ibu Dewi, katanya itu adalah agak aneh saudara. Itu nama kota Kapernaum. Kapernaum. Jadi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dia pindah ke Kapernaum. Dia tinggal di Kapernaum di daerah antara Zebulon dan Naftali. Apa yang saya dapat buat Pak Narto dan Ibu Dewi? Yang saya dapat itu satu kata Kapernaum ini. Kapernaum itu artinya house of consolation. Apa itu house of consolation? Rumah penghiburan. Tuhan menghibur Pak Narto, Ibu Dewi. Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Dan kalau apa yang saya katakan, yang akan saya khotbahkan, transisi ke musim yang berikut, saudara, pada saat itu Yesus sendiri dia pindah. Dari Nazaret dia pindah ke Kapernaum. Dia membawa penghiburan kepada Pak Narto, Ibu Dewi. Apa yang kalian alami, apa yang kita nggak bisa ngerti, yang kalian nggak bisa mengerti. Banyak dari kita ngalamin yang nggak bisa mengerti. Can you relate with me? Ada hal-hal yang kita nggak bisa ngerti, nggak bisa nyambung, cari jawabannya nggak ada. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan misteri? Saya katakan misteri, bukan misterius, saudara. Misteri itu artinya banyak rahasia-rahasia. Tuhan mau menyingkapkan rahasia-rahasia, katakan rahasia. Dan rahasia, namanya aja rahasia, Anda mesti tekun mencarinya. Kalau Anda mencarinya seperti mencari emas, seperti mencari perak, Anda mencari, maka Anda akan mendapatkan rahasia yang dalam dari Tuhan. Bukankah hidup kita ini perlu diisi dengan rahasia-rahasia firman Tuhan? Waktu Anda mendapatkan insight, maka Anda akan dapat satu kekuatan, satu kemampuan. Amin saudara. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God bless you, God bless you. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah datang ke dunia ini dan Engkau memberikan penghiburan kepada kami semua. Bukan hanya penghiburan, tapi Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Pengharapan ya Tuhan, pengharapan adalah dasar di mana kami akan mengalami mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Dan kami akan mengalami apa yang sudah Engkau janjikan menjadi satu kenyataan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, I need your help untuk menyampaikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya umat-Mu bisa mengerti, mengalami, mengenal Engkau. Roh Kudus, silahkan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, expectation. Tema kita tahun 2021 apa saudara? Expectation. Expectation is the breeding ground for miracle. Jadi kalau kita mau punya fondasi, kita mau mengalami mujizat atau terobosan, satu kemenangan, harus diawali dengan pengharapan. Kalau kita ada pengharapan, maka kita akan menuju ke sana. Jadi expectation ini adalah hal yang bukan hanya buat tahun 2021, buat kita seterusnya. Pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin, saudara. Dan yang saya akan sampaikan adalah lanjutan dari yang minggu lalu sudah saya mulai, yaitu apa saudara? Transitioning into the new season. Transisi ke musim yang baru, yang bagian kedua. Saudara, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa apa yang akan saya bagikan kepada Anda ini sifatnya adalah prophetic. The nature of what I'm going to share to you is a prophetic word. Bukan bernubuat, tapi firman yang berisi, yang isinya adalah nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di dalam hidup Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam kersel Anda, di dalam gereja, dan gereja Tuhan, eklesia secara keseluruhan. Saya percaya Tuhan membawa kita untuk mengalami transisi perubahan yang membawa Anda lebih baik. Amin, saudara. Oh, praise the Lord. Are you still with me? Oke, puji Tuhan. Jadi saya melihat di sini, saudara, kalau saya bicara mengenai transisi ke musim yang baru, apa yang akan saya sampaikan di sesi-sesi yang berikutnya ada berhubungan dengan kata-kata ini aja semuanya, transisi, ya, transisi mengenai hal yang baru. Siapa di sini yang suka yang baru, saudara? Oke. Tuhan mau berikan yang baru, saudara. Tapi yang baru itu kadang-kadang nggak ada artinya kalau di dalam kita ini nggak menjadi baru. Kita bisa masuk di tahun yang baru, tapi saudara, berapa banyak saudara yang ngalamin begitu tanggalnya berubah, ya, jam 12 lewat 1 detik, jadi tahunnya berubah, tapi nggak terjadi apa-apa. Karena apa, saudara? Bukan soal tanggal atau kalendernya yang berubah, tapi dari dalamnya ini yang perlu ada perubahan. Amin, saudara. Dan bicara juga mengenai musim, katakan musim. Jadi transisi, ada yang baru, ada musim. Alkitab banyak bicara memakai kata-kata yang berbeda sebetulnya, saudara. Ada kata musim, ada kata waktu, ada kata momen, ya, momen-momen yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi bukan hanya ada perubahan itu, saudara, karena ada orang yang waktunya sudah berubah, musimnya udah berubah, tapi stuck di satu kata yang namanya cycle. Katakan cycle. Muter aja terus di situ, terus kalau dulu gampang tersinggung, sekarang masih tersinggungan gitu ya. Kalau dulu pelit, sekarang masih pelit, bilangnya hemat, perlu hemat katanya gitu ya. Kalau dulu nggak beriman, sekarang juga masih nggak beriman, bilangnya kita mesti berhikmat, padahal takut aja. Saudara, permainan kata-kata. Saya percaya bahwa Tuhan mau bawa kita menjadi orang yang beriman, berhikmat, amin, saudara, dan mengalami perubahan demi perubahan melalui transisi demi transisi. Oke, sebetulnya apa sih? Transisi itu apa sih? Transisi itu apa sih? Transisi adalah pergerakan. Transisi adalah satu perkembangan atau satu evolusi dari satu bentuk, dari satu keadaan, dari satu tempat, dari satu hal ke hal yang lain. Jadi Tuhan mau membawa kita semua, sadar apa nggak sadar, saudara? Ada satu kata dalam bahasa Inggrisnya begini, the only constant is change. Satu hal yang tidak pernah berubah ialah perubahan. Ada yang belum nangkep nih. Satu hal yang nggak pernah berubah itu adalah perubahan.
Anda sadar atau nggak sadar perubahan itu terjadi. Minggu lalu saya sudah katakan ada tahap-tahap di dalam kehidupan. Anda dengarkan lagi, ulangi lagi, sadar atau nggak sadar, pasti ada perubahan itu terus terjadi, saudara. Dan kadang-kadang kita terlalu nyaman, terlalu nikmat dengan apa yang biasa kita lakukan. Yang selama ini kita lakukan, yang udah selama 2 tahun Anda lakukan, 3 tahun Anda lakukan, dan gak mau berubah. Bahkan ada yang ngomong begini, dulu papa mama saya juga begitu, jadi saya mesti begitu. Saudara, kalau prinsip gak boleh berubah, tapi kalau cara bisa berubah. Amin saudara. Bahkan ada orang yang lebih-lebih lagi, dulu dari engkong saya dulu begitu. Waduh saudara, sekali lagi prinsip nggak bisa berubah, nggak boleh berubah. Tapi caranya bisa berubah. Amin. Jadi ada kadang-kadang kita terlalu nyaman dengan hal-hal yang biasa sudah kita lakukan, sehingga waktu Roh Tuhan mulai memberikan arahan kepada kita, mulai memberikan direction yang baru kepada kita, mulai memberikan cara yang baru kepada kita, mulai memberikan adjustment kepada kita, itu kadang-kadang menjadi sulit bagi kita karena kita udah terlalu nyaman di hal yang dulu. Dan ini berlaku untuk pribadi, untuk keluarga, untuk perusahaan, untuk bisnis, untuk gereja, untuk leadership, untuk apa yang Anda lakukan. Are you still with me? Oke, masih ngikutin ya. Dan ini terjadi transisi, kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan nyangkut. Saudara, bukannya yang dulu itu nggak bagus. Yang dulu yang Anda alamin, banyak yang bagus-bagus, banyak yang luar biasa. Tapi nggak bisa menjadi pola seperti itu, saudara. Prinsipnya sama, Tuhan itu luar biasa, caranya berbeda. Makanya kalau saudara jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, kalau Anda ikut dengan Yesus, emosi, kalau Anda hanya ngikutin perasaan atau emosi, bisa pusing saudara. Satu saat Tuhan Yesus memberi makan 20.000 orang. Bukannya 5.000, pastor. 5.000 itu cuma laki-laki doang. Belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Kira-kira 20.000, kira-kira 25.000. Kalau Anda ada di sana, kalau kita ada di sana, kita menyaksikan mujizat luar biasa sekali. Wah, senang sekali ya. Habis itu Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Waduh, itu excitement tinggi. Luar biasa sekali. Hai, ya rasanya luar biasa. Tapi begitu mereka di tengah danau ada storm, ada badai yang besar. Waduh, nggak nyampe-nyampe. Semalam-malaman mereka dayung ya dengan satu pergumulan. Tadinya emosinya, semangatnya luar biasa, tapi kemudian nggak lama lagi, waduh kok begini ya, mana Yesus? Mana ya? Mana? Nggak ada loh, Yesus nggak ada dia. Jadi saudara, transisi ini nggak bisa bergantung dengan sekedar cara, saudara. Yang kita alamin, yang Anda alamin sebelumnya itu yang bagus-bagus, puji Tuhan, bisa menjadi kesaksian. Amin. Ini bulan apa, saudara? Biasanya kita bulan Desember, tahun-tahun mulai tahun berapa? 2000 berapa itu ya? 2014 mungkin ya. 2014 ada apa kalau bulan Desember kita? Senang apa enggak? Lights on Miracle Hill. Makin tahun makin luar biasa ya. Makin tahun makin banyak yang hadir ya. Makin tahun, waduh, keterlibatan luar biasa, excitement high, betul saudara. Wah, senang sekali kita rasanya. Nggak ada dari kita yang nganggur, baik dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua sekalipun. Benar saudara? Kita senang sekali, suasananya baik-baik dan memang baik. Tapi beberapa tahun sebelumnya Tuhan sudah bicara kepada saya, Paul lakukan ini 6 tahun. Tahun yang ke-7 rest. Waktu saya sampaikan kepada beberapa saudara, ada saudara yang berkata, "Aduh, kenapa ini? Kenapa? Ini kita udah bagus nih, kita semangat nih, kita seneng nih." Saya bilang, "Ya, saya dapatnya begitu. Kita taat aja."
Saya senang karena saya sampaikan tahun 2019, saya berikan pengumuman bahkan waktu kita ada grand opening, kita nggak tahu kalau tahun 2020 akan ada pandemi. Jadi kita nggak ada Lights on Miracle Hill bukan karena pandemi, bukan, karena Tuhan bicara kepada kita. Apakah Lights on Miracle Hill nggak bagus? Bagus, tapi transisi, saudara. Apa yang Tuhan akan lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan? Anda nggak tahu. Saya juga banyak yang nggak tahu, saudara. Ada banyak hal yang kita mau lakukan, kita nggak tahu. Tapi saya mau Anda secure, katakan secure. Waktu Anda taat saja sama Tuhan, taat saja sama Tuhan, waktu Anda melangkah di dalam transisi, waktu Anda mulai berubah, waktu Anda mulai di sini melakukan pergerakan, mulai Anda bertindak seperti yang Tuhan bicara kepada Anda, maka breakthrough akan terjadi. Kita maunya breakthrough dulu baru taat. Waktu Anda bergerak maka mujizat itu terjadi. Kita mau mujizatnya dulu terjadi, baru kita taat sama Tuhan. Makanya ada orang yang bilang nanti kalau saya menang lotre, saya akan kasih sekian. Nggak usah nunggu menang lotre, saudara. Sekarang kita udah bisa memberi, amin saudara. Jadi saya melihat kita taat dulu, waktu kita taat, katakan taat. Tahu nggak saudara, 10 orang kusta waktu bertemu dengan Yesus, Yesus bilang kamu pergi, kamu jalan menghadap kepada imam. Waktu mereka jalan, di tengah jalan, katakan di tengah jalan. Di mana? Di mana? Jadi mereka lagi? Jadi mereka lagi jalan, lalu lihat satu sama lain, kamu kok sembuh? Lalu temannya bilang, loh kamu juga. Waduh, semuanya sembuh, saudara. Waktu taat. Padahal nggak tahu loh. Jadi tadi saya katakan dengan secure, saya nggak perlu tahu semuanya. Nggak ada orang yang tahu semuanya, cuma Tuhan yang tahu semuanya. Jadi saya bisa bilang tadi saya bilang, saya juga nggak tahu. Ada orang yang mungkin berpikir, pastor mesti tahu dong, siapa bilang? Gua nggak mesti tahu semuanya. Tuhan yang tahu semuanya. Jadi kita perlu dekat kepada yang tahu semuanya. Are you still with me? Bisa lanjut, saudara? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat bahwa Abraham sendiri, saudara, Abraham itu waktu dia diminta sama Tuhan untuk mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran, masih ingat nggak ceritanya? Waktu dia mau menghunus pisaunya untuk menyembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi, anaknya yang berdasarkan janji, ya saudara, berdasarkan janji. Saya mau nanya sama saudara, Ishak itu anaknya siapa? Ismail anaknya siapa? Oke. Kalau kita baca Alkitab pelan-pelan, Ismail itu bukan anaknya Abraham. Ismail itu anaknya Abram. Loh, perlu tahu saudara. Perlu tahu bahwa Ismail itu anaknya Abram. Yang berdasarkan knowledge di sini. Kalau Anda berdasarkan bertindak di musim yang baru ini hanya berdasarkan yang Anda baca di buku, Anda yang cari di Google, Anda yang cari. Sekarang ini banyak orang yang nggak suka belajar, nggak mau baca buku, nggak mau belajar. Karena apa? Kalau mau ngapa-ngapain tinggal YouTube aja cari. Mau benerin garasi nggak tahu gimana, YouTube. Mau ganti ban nggak tahu gimana, YouTube. Banyak orang nggak mau belajar, saudara. Generasi sekarang banyak orang nggak mau belajar, nggak mau baca. Saudara, Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mau belajar. Amin, saudara. Anda nggak bisa mengajar kalau Anda nggak mau belajar. Anda nggak bisa jadi pemimpin kalau Anda nggak mau dipimpin.
Anda nggak bisa menjadi bapak yang baik kalau Anda nggak mau belajar menjadi anak yang baik. Anda nggak bisa jadi, nggak bisa memberikan perintah kalau Anda nggak mau diperintah. Jesus, it's loaded right there. Saya bilang, tadi katakan Abraham, waktu dia taat sama Tuhan, waktu dia mau menghunus pisaunya, Tuhan bicara, Abraham, di stop. Lalu Abraham melihat apa? Ada domba jantan yang sedang nyangkut tanduknya di semak-semak. Saudara perhatikan ya. Are you still with me? Ya. Abraham tadinya nggak lihat ada domba di situ. Hello? Dia nggak lihat. Padahal udah dari tadi udah ada. Dia baru melihat ada domba di situ. Pada saat ketaatannya komplit. Kita mau lihat semuanya dulu. Menurut saya, nggak tahu ya. Kalau saya jadi Abraham, mau korbanin anak saya yang ini anak janji udah nunggunya lama sekali, mau dikorbankan. Kalau saya ngelihat ada domba di situ, ada option, katakan option. Kira-kira saya, Tuhan, terima kasih. Mungkin bisa pakai nama Tuhan, tapi nggak taat. Karena ada orang-orang yang pakai nama Tuhan tapi nggak taat. Are you still with me? Jadi seringkali yang menjadi distraction bagi Anda dan saya itu adalah we have too many options. Nggak fokus pada Tuhan. Oh God, thank you Jesus. Tuhan akan memberikan urapan pada saat kita taat pada Dia. Dan urapan yang kita punya di musim, katakan musim yang lalu, nggak cukup untuk membawa kita ke musim yang baru. Kita perlu urapan yang baru. Kita perlu iman yang baru. Kita perlu kekuatan yang baru. Halo? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dari kekuatan kepada kekuatan. Dari iman kepada iman. Anda tahun lalu kuat, tahun ini lebih kuat, tahun depan lebih kuat. Karena Tuhan beserta dengan Anda. Are you still with me? Jadi setiap kali kita mengalami pada saat-saat transisi dan Anda mengizinkan urapan yang baru dituang ke dalam hidup Anda, maka Anda bisa menghadapi, katakan menghadapi. Coba semangat gitu, menghadapi. Oke. Anda bisa menghadapi segala rintangan, segala takut, segala kekhawatiran, segala ketidakmampuan, segala yang membuat Anda negatif, yang rasanya nggak bisa, Anda akan hadapi. Anda hadapi dan Anda akan fokus. Anda akan fokus bukan kepada apa yang Anda nggak punya, tapi Anda akan fokus kepada siapa yang Anda punya. Banyak dari Anda yang nggak bisa maju karena ngelihat apa yang Anda punya. Lihat siapa yang Anda punya. Dan Anda punyanya siapa. Oh God. Berikutnya. Bicara mengenai yang baru, Tuhan Yesus berkata di Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena itu jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang dua-duanya, tetapi anggur yang baru
Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Saudara, katakan baru. Jadi ada anggur yang baru perlu apa? Disimpan di kantung yang. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu katanya sama, baru ya saudara. Kata baru ya. Kata baru yang dituliskan di dalam Markus 2 ayat 22 yang berhubungan dengan anggur yang baru, itu artinya apa saudara? Artinya adalah baru pada waktunya. Sedangkan kantung anggur yang baru, bilangnya baru juga saudara, itu baru dalam bentuknya. Bentuknya itu baru, different kind. Anggur yang baru itu baru, the new wine itu a different time. Waktunya berbeda. Maksud saya begini saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa anggur adalah salah satu simbol gambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi Roh Kudus yang akan dicurahkan bukan Roh Kudus yang baru. Enggak. A different time. Waktu yang berbeda. Tapi kantungnya itu jenisnya berbeda. Kantungnya ini beda. Are you with me? Jadi kita ini sebagai wadah, sebagai botol, sebagai vessel, sebagai tempatnya ini, kita harus berubah. Karena Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru, bukan Roh Kudusnya lebih kuat daripada yang 2000 tahun yang lalu atau waktu Azusa Street Revival. Enggak, Roh Kudus enggak berubah. Berapa banyak saudara percaya Roh Kudus enggak berubah? Jadi pada saatnya, katakan pada saatnya. Jadi kalau pada saatnya, pada waktu yang berbeda Tuhan curahkan Roh Kudusnya, maka sementara ini kita perlu mempersiapkan kantongnya. Kantongnya ini ya kita ini loh. Kita perlu dipersiapkan. Kita perlu dipersiapkan saudara. Jadi anggur yang baru membutuhkan kantung anggur yang baru. Jadi Tuhan mau kita melihat dengan kacamatanya Tuhan saudara. Berarti yang pertama-tama saudara yang perlu diperbarui apa? Pikirannya perlu diperbarui. Pikiran Anda dan saya perlu diperbarui. Ya, the renewing of your mind, berubah budi, berubah pikiran sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Maka Anda akan mempunyai pola berpikir yang baru. Pola berpikir yang baru akan menghasilkan gaya hidup yang baru. Akan menghasilkan karakter atau habit yang baru. Maka Anda akan mempunyai strategi yang baru. Are you still with me? Sekali lagi saudara, yang saya sampaikan ini buat pribadi, buat keluarga, buat perusahaan. Are you with me? Buat carousel Anda, buat gereja kita, ada strategi yang baru. Tapi bukan hanya sekedar ganti. No. Kita perlu dengar suara Tuhan. Nanti akan saya beritahu step-stepnya. Oke? Jadi akan ada strategi yang baru, akan ada policy yang baru, akan ada prosedur yang baru. Supaya anggur yang baru itu dicurahkan. Mesti ada apa saudara? Mesti ada wadah yang baru, botol yang baru, building yang baru. Oh, building? Iya bangunan ini loh saudara. Kita ini masih dalam proses mau membangun ministry center di sebelah ini, saudara. Amin, saudara. Berapa banyak yang saudara sudah bisa melihat ada gedung di sana? Anda bisa melihat? Saya bukan hanya melihat gedungnya, saudara. Saya melihat harvest, saya melihat tuaian yang Tuhan kirimkan. Saya melihat bukan hanya kita diperbarui, tapi saya melihat bahwa saudara dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dan menjangkau generasi-generasi yang berikutnya. Are you still with me?
Oh Jesus, jadi akan ada building yang baru, akan ada leaders yang baru. Amin saudara. Akan ada penempatan yang baru, ada yang perlu ditempatkan, ada yang perlu di raise. Saudara, bahkan pengumuman tadi, saudara rasanya baru pertama kali ya, kita lihat ada Myrna di pengumuman, ada Christina, saudara. Wow, saudara, saya senang sekali saudara. Perlu ada, ini sudah seperti yang saya katakan, yang saya sampaikan ini adalah firman yang profetik, bukan hanya sekedar khotbah. No. Ini akan terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara. Dan untuk Anda dan saya bisa mengalami semuanya itu, kita perlu merangkul setiap ada perubahan-perubahan yang Tuhan akan berikan. Amin. Supaya kita bisa mengalami satu kemajuan, maka kita perlu merangkul proses. Sehingga apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Anda, karena Dia akan melakukan sesuatu yang baru, maka saudara, saya melihat begini saudara, kita memasuki akhir dari tahun 2021, banyak orang yang bertanya begini, mungkin Anda juga salah satunya, what is next? Anda pernah nanya itu enggak? Hah? What is next? Sebetulnya orang di dunia itu banyak yang nanya. Para businessmen, para ahli teknologi, semua high-tech companies, mereka terus berlomba-lomba. Saudara, kita nih biasanya nanyanya what is next? Tapi Tuhan tanya who is next? Siapa yang aku mau pakai? Saudara, kalau bicara mengenai perubahan demi perubahan, banyak sekali perubahan. Kita bisa dengan wawasan yang terbuka aja saudara. Mobil berubah. Sekarang dulu mobil listrik jarang sekali, amat jarang sekali. Sekarang makin banyak saudara. Apalagi yang berubah? Telepon berubah. Siapa yang pernah punya flip phone? Kayaknya keren dulu punya flip phone ya. Ditaruh di sini flip, kalau buka, plup. Habis flip phone apalagi saudara ganti, terus ada BlackBerry, sekarang Blueberry kayaknya ya. Saya nggak pernah lihat BlackBerry lagi tuh, I don't know. Blueberry gue makan. Ya, terus ada apa lagi? iPhone ya, ada iPhone. Terus ada Samsung Galaxy Fold Z3. Wow. Terus sekarang Tesla ngumumin lagi ada PiPhone. Luar biasa. Saya pertama kali punya cellphone saya segede buku telepon, saudara. Itu kalau kita ngomong sama generasi muda sekarang, ada yang nggak tahu buku telepon itu apa. Benar, saudara? Kita dulu, zaman saya sih, masih ada telepon umum pakai koin. Sekarang kayaknya kalau mau cari yang model begitu mesti ke pawn shop. Jadi barang antik. Are you still with me? Jadi barang apa? Karena apa? Karena tetap begitu aja. Kalau kita nggak mau berubah, kita jadi antik. Oh God. Oh Lord Jesus. Oh God. Terima kasih Tuhan. Wineskin itu kira-kira bentuknya begini saudara. Dibuat dari kulit binatang, kulit kambing saudara. Dan ternyata ada beberapa step untuk membuat kantung anggur ya. Pertama ada dibentuk dulu, katakan dibentuk. Lalu setelah dibentuk saudara, maka ditrim, dipotong, pinggir-pinggirnya itu ditrim saudara. Setelah itu dicuci. Setelah dicuci, direndam di air hangat atau air panas. Setelah itu dikeringkan saudara.
dijemur, dikeringkan. Lalu setelah itu kulit kambing ini ya saudara diratain, ditaruh di meja, lalu ditrim lagi, lalu dibersihin pakai gunting, lalu ditaruh semacam ter gitu ya saudara, supaya bisa jadi waterproof, supaya nggak bocor ya saudara. Ini sebelum saya lanjut, ini proses membuat apa saudara? Membuat kantong anggur. Sebelum saya lanjut nih ya, ini kantong anggurnya bukan ini saudara, ini loh. Kita dibentuk, kita dibersihin, kita direndam air hangat, air panas, dijemur. Kantong anggur yang baru, jadi jangan baca terlalu cepat. Tuhan sedang mempersiapkan kita ini, amin saudara. Lalu setelah itu, setelah dibersihkan, lalu dijahit. Katakan dijahit. Kalau ada suami istri yang masih kurang akur, perlu dijahit. Kalau ada di kersel masih yang kurang akur, perlu dijahit. Kalau umat Tuhan ada yang masih gosip sana sini, ribut sana sini, perlu dijahit satu sama lain supaya nggak bocor. Karena waktu anggur yang baru itu dicurahkan akan ada tuaian yang besar loh. Kalau enggak, waktu tuaian jiwa-jiwa datang, saudara, kita sana sini. Waduh, saudara, nggak begitu caranya. Tuhan bilang ini anggur yang baru ini akan dicurahkan ini. Setelah itu langkah yang berikutnya, kantong anggur ini digantung lagi saudara, open air to dry ya saudara. Setelah itu dites diisi dengan anggur, bocor apa enggak nih saudara. Ada dari kita ini yang kantongnya nih, yang ininya nih bocor saudara. Masih suka bocor, masih suka bocorin rahasia orang, masih suka bocor kantongnya, bocor pundi-pundinya, bocor pemberiannya, bocor, banyak bocor. Ini dites dulu supaya nggak bocor. Amin saudara. Coba ngomong kanan kiri, gua nggak mau bocor. Oh God, oh Lord Jesus, praise the Lord. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-19. Kalau nggak salah minggu lalu sudah bahas ini ya. Ini saya ulangin lagi dari sudut yang berbeda. Di bahasa Indonesianya dituliskan demikian firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, katakan lihat. Lagi katakan lihat. Lihat, kadang-kadang kita melihat tapi kita nggak menanggap. Jadi problemnya bukan karena matanya, tapi karena nggak ngerti, nggak nangkep. Lihat, sekarang lihat. Supaya Anda mendapat download dari Tuhan perlu urapan Roh Kudus. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah akan tumbuhkah? No, akan tumbuh, sudah tumbuh. Katakan sudah tumbuh. Oke. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bahasa Inggrisnya di Amplified Classic Translation bunyinya demikian. Do not earnestly remember the former things. Neither consider the things of old. Behold, I am doing. I am doing, jadi bukannya I'm going to do, no, I am doing, aku sedang bekerja. Dapat ini saudara. Tuhan lagi bekerja sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda. Di dalam gereja Tuhan. In your family, Tuhan lagi, ya, I am doing a new thing. Now it springs forth, do you not perceive? Perceive itu bukan hanya melihat, tapi Anda mengerti ya. And know it ya. Know di sini bahasa aslinya yada. Anda mendapat pewahyuan. And will you not give heed to it?
Itu artinya apa? Anda taat. Setelah Anda dengar, Anda taat. Are you still with me? Jadi saya melihat di sini pada saat hal ini terjadi, maka ayat yang kalimat berikutnya dibilang, aku akan membuat apa saudara? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa saudara? Pada saat Anda mulai bisa perceive, Anda bisa mengerti dan Anda know, Anda mendapat pewahyuan, dan Anda mendengarkan firman Tuhan. Are you with me? Persoalannya itu bukan budek, bukan tuli, budek bahasa Jawa ya. Persoalannya bukan tuli, persoalannya karena di sininya ini nggak mau denger. Anda pernah nyuruh anak Anda, piring dicuci ya? Yes dad. Terus nggak dicuci, denger nggak? Denger nggak? Denger. Denger nggak? Nggak denger. Halo? Anda suruh anak Anda lakukan apa? Cuci mobil ya? Yes, tapi nggak dicuci. Kalau dia nggak dengar, dia nggak jawab. Tapi dia cuma dengar di sini. Jadi pada saat Anda di sini dikatakan, will you not give heed to it? Anda mulai melakukan, maka yang impossible menjadi possible. Maka yang tadinya nyangkut, yang tadinya terhambat, akan ada breakthrough. Akan ada terobosan. Are you still with me? Oh Jesus, help me. Nah seringkali kita nggak bisa melihat pada saat kalau kita lagi ngalamin hal-hal yang sukar, hal yang nggak enak, kita nggak bisa lihat. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu ngomong begini saudara di pasal 23 ayat 8-10. Sesungguhnya aku berjalan ke timur, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, aku cari dia, tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, kita baca kalimat yang berikutnya di sini, wah ini, I shall come forth as gold. Aku akan timbul seperti emas. Bayangkan saudara, siapa yang suka baca buku Ayub? Ada orang yang nggak suka baca karena orang bacanya keliru. The book of Job, I don't like to work. It's not Job, it's Job. Namanya orang ya. Jadi pada saat Ayub mengalami hal yang sukar, maka dia nggak bisa melihat rencana Tuhan. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah profetik. Ada saudara-saudara di sini yang nggak bisa melihat ke depan. Karena apa? Karena ada dipenuhi dengan masa-masa situasi yang sukar, kesedihan yang mendalam, luka, kekecewaan, misteri, sehingga mentok di situ. Yang Anda lihat yang jeleknya terus, yang negatifnya terus, yang nggak bisa terus. Ayub, akhirnya dia ngomong begini, tapi waktu engkau menguji aku tahu Tuhan, aku akan timbul, aku akan keluar seperti emas. Anda dan saya akan keluar seperti emas. Jesus. Oke. Yang berikutnya saudara. Yang berikutnya ini proses transisi mulai dari janji sampai menjadi kenyataan. Mulai dari apa saudara? Janji sampai jadi kenyataan. Maksudnya apa? Menjadi manifestasi, Anda ngalamin, maksudnya kenyataan itu ya begitu. Nah, ada 5 langkah yang akan saya sampaikan. Gampangnya saya tunjukkan dengan cepat dulu ya. Yang pertama, saudara, Anda menerima janji. Anda menerima, waktu Anda dengar firman, waktu Anda baca firman, waktu Anda dengar khotbah,
maka Anda dapat firman, Anda dapat word, maka Anda menerima janji itu. Tapi setelah Anda menerima janji, itu nggak langsung terjadi, saudara. Besoknya nggak langsung terjadi, bahkan ada yang 6 bulan kemudian belum terjadi, ada yang setahun kemudian belum terjadi. Are you with me? Oke? Itu sebabnya ada prosesnya, katakan proses. Lagi katakan proses. Yang berikutnya, saudara harus merenungkan dan meditasi firman Tuhan itu, saudara. Renungkan, meditasi, doakan, puasakan, renungkan, omong sama Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga apa, saudara? Tanya Roh Kudus untuk mendapat pewahyuan. Sekali lagi pewahyuan. Lalu yang keempat, taat. Lagi katakan taat. Taat kepada Roh Kudus, lakukan firman-Nya. Lakukan. Baru yang kelima, itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Amin, saudara. Boleh nggak saya minta 5 orang volunteer maju ke depan? Cepat aja, 5 orang. Ya, naik ke depan, ke atas ini, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Oke, perlu 2 lagi. Ya. Oke, yes. Oke. Ya, bisa jajaran di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Oke. Nah ini, saudara, kalau saya katakan yang pertama, untuk proses supaya Anda mengalami ya janjinya Tuhan, katakan janji Tuhan. Ya, Anda waktu mendengar khotbah atau Anda baca firman Tuhan, ada janji, ya. Janji Anda dengar di sini, Anda saudara, menerima janji, dapat word, dapat firman. Tapi setelah dapat firman, perlu direnungkan, perlu meditasi, direnungkan, didoakan. Meditasi itu bukan merenung lalu itu bukan begitu, saudara. Karena ada orang yang salah ngerti. Renung itu bukan pikirannya ke sana kemari, saudara. Katanya mesti meditasi, ya. Ada orang salah mengerti, meditasi itu harus kakinya seperti pretzel gitu ya. Lalu kalau kesemutan nggak boleh digaruk, saudara, bukan begitu. Anda meditasi firman Tuhan. Anda meditasi, renungkan. Lalu setelah itu ada prosesnya. Prosesnya apa lagi, saudara? Anda minta Roh Kudus untuk mendapat pewahyuan. Waktu Anda meditasi dapat pewahyuan, dapat insight yang dalam. Lalu setelah dapat pewahyuan, Anda saudara? Anda taat, Anda lakukan. Waktu Anda lakukan, maka akan mengalami, akan ada manifestasi dan ada kenyataannya. Kenapa kok ketawa? Saya nggak pilih loh mereka yang volunteer. Saya kelihatan kecil di sini. Oke, go back, jangan kembali. Ini mestinya ilustrasi bukan distraksi. Are you with me? Yes. Biasanya kita maunya dari sini langsung ke sana. Tuhan kasih firman, kasih janji, langsung terjadi. Enggak, saudara. Enggak begitu. Ada prosesnya. Dan prosesnya ini tidak di gereja. Gitu ya? Ya. Di gereja dapat ini. Dapat firman. Dapat janji. Amin. Keluar dapat tantangan. Bisa goyang loh. Are you with me? Kita maunya dari sini langsung ke sana. Yang di sini ini nggak dilakukan di gereja, nggak hari Minggu, dilakukan di rumah. Waktu Anda kerja, waktu Anda bisnis, bukan cuma Sunday service. No. Maka kalau Anda terus lakukan step by step,
maka Anda akan mengalami manifestasi dari janji Tuhan berdasarkan transisi demi transisi. Silakan duduk, berikan tepuk tangan buat hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Oh God, oh Lord Jesus. Thank you Jesus. Jadi sekali lagi saudara, expectation adalah dasar Anda akan mengalami mujizat. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Di mana, saudara? Yeremia pasal ke-48 ayat 11 sampai 12. Bacakan dulu ya. Moab hidup aman, nyaman, comfortable. Dari sejak masa mudanya, dia hidup tenang seperti anggur. Anggur dituliskan di sini ya. Di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Tahu saudara, anggur bisa dicium dari baunya. Mana ini? Yang berikutnya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Perhatikan saudara. Are you still with me? Give me 10 more minutes. Aman sejak masa mudanya. Season. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Time. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya dan mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Bahasa Inggrisnya begini saudara. Kenapa saya tuliskan Amplified Plus? Karena bukan Amplified Translation aja yang saya ambil, tapi saya tuliskan dari 3-4 terjemahan lainnya. Bunyinya demikian. Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his lees like wine, and has not been drawn off from one vessel to another, neither has he gone to exile. Therefore his taste remains in him, and his scent has not changed. Ayat 12. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when I shall send to Moab tilters, who shall tilt him up. Artinya tilt itu terjemahan lain to tip him over, atau pourers. Tahu pour saudara? Dituang. Atau terjemahan lain troublemakers. Tuhan akan kirim troublemakers kepada Moab. And shall empty his vessels and break his bottles earthenware in pieces. Wow. Karena apa saudara? Setelah firman Tuhan disampaikan ini minggu yang kedua ya, ada orang yang oke. Ini kapan kelarnya nih, khotbahnya lama banget. Gua nggak mau berubah. Gue udah nyaman. Gue udah enak di sini. Anak baik, income baik, kerjaan sehat semua, badan sehat, bisnis oke. Gue nyaman. Perubahan buat leader gue aja deh. I won't change. I don't want to change. Ada orang yang setelah disampaikan ini masih begitu. Udahlah, saya udah tua. Saya udah apa ya? Atau yang udah terlalu muda, macam-macam saudara. Ada orang yang nggak mau berubah. Kalau nggak mau berubah, bisa jadi antik. Saya waktu baca terjemahan The Message Translation, agak lucu saudara. Diterjemahkan dengan bebas ya, The Message Translation ini bunyinya begini. Moab has always taken it easy
lazy as a dog in the sun. Berhenti sini bentar. Saya punya anjing, saudara. Anjing saya suka jemur-jemur kalau pagi, saya suka jemur-jemur. Dia kalau jemur-jemur, siapa yang punya anjing di sini? Pernah lihat anjingnya lagi jemur-jemur? Suntan, sunbathing. Itu bisa matanya bisa begini. Di sini dia bilang, lazy as a dog in the sun, never had to work for a living, never faced any trouble, never had to grow up, never once woke up a sweat. But those days are a thing of the past. I will put him to work at hard labor that will wake him up to the world of hard knocks. Maksudnya apa itu hard knocks? Mirip seperti yang saya katakan minggu lalu. Ada beda antara ganjaran dengan teguran. Teguran itu dengan kata-kata, disampaikan dengan kata-kata nggak ngerti, dikasih ganjaran. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, supaya kita ini bisa maju lagi. Are you still with me? Oh God. Kalau kita nggak mau berubah, maka dikirimlah hard knocks, digetok palanya. Terjemahan lain, dikirim troublemakers, supaya kita mencari Tuhan. You still with me? That will smash his illusions. Saudara, Moab itu dari muda udah comfortable, udah nyaman. Kalau kita ini kantong anggur ya, udah nyaman nih, udah nyaman. Tapi di situ dibilang, kalau kamu nggak mau transisi, maka aku akan tuang, akan dituang. Jangan, ini udah enak nih, paling nggak udah ada setengah nih, udah nyaman. Jangan, Tuhan jangan dong. Tuhan bilang kamu ini terlalu nyaman. I love you so much. Aku akan kirim the pourers, akan dituang, tuang. Tilters akan dituang lagi, tuang. Oh Tuhan. Akan dikirim troublemakers. Ini kita nih. Kalau nggak mau dituang, mikirnya buat kita doang. You with me? Mau ngapain Bapak bangun gedung lagi? Waduh, duit lagi. If you have a vision only for yourself and not for the next generation, God will tilt you up. Kalau hanya Anda punya visi, oh saya sekarang udah gak punya anak remaja, saya udah gak ada anak-anak kecil. Saudara, kita mau melatih generasi berikut. Ada banyak saudara yang gak ada di sini 30 tahun yang lalu, waktu kita masih di Claremont. Tapi ada banyak orang-orang yang percaya, yang menanam benih. Untuk cukup banyak saudara yang dulu belum ada. Surya building committee dulu di Temple City. Yes. Jadi saudara, kalau kita pikir gue enak-enak aja deh, God will send troublemakers sampai kosong, saudara. Supaya Tuhan bisa isi yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, oh God. Oh God. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Biar Engkau ditinggikan ya Tuhan. Engkau ditinggikan ya Tuhan. Minggu depan kita merayakan Natal. Minggu depan saya akan menyampaikan firman Tuhan
yang isinya adalah transisi yang paling besar sejak dunia pernah diciptakan. Bukan pernah diciptakan, sejak dunia diciptakan. Transisi yang paling besar. Tuhan sendiri melakukan transisi. Anda cerna firman, karena waktu Anda pulang, sekali lagi, bukan hanya buat hari Minggu aja, tapi waktu di rumah. Are you with me? Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau terus bicara, waktu kami pulang Engkau terus singkapkan firman-Mu. Berkati umat-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.